Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di Doa Multiplikasi. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Nilai Pengorbanan dalam Ibadah. Diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 18, demikian firman Tuhan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Saya mau bertanya, kenapa orang mau berteman dengan seseorang tetapi tidak mau berteman dengan orang lain? Misalnya, saya mau berteman dengan si A, tapi saya nggak mau berteman dengan si B. Alasannya, males nggak asik, nggak ada untungnya berteman dengan dia. Coba jawab jujur. Saudara pasti juga begitu kan? Misalnya, saudara disuruh pindah komsel. Mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Pasti akan bilang, nggak nyaman, nggak asik, nggak ada untungnya. Tetapi kenapa saudara mau berteman dengan Tuhan? Apa untungnya bergaul dengan Tuhan? Apakah saudara masih mau mikir-mikir? Apa untungnya bergaul dengan Tuhan? Saudara, dengan Tuhan hanya perlu belajar taat. Itu saja yang harus kita gumuli setiap hari. Tidak usah berpikir apa untungnya, apa ruginya bagi kita. Tujuan pembahasan, agar jemaat Tuhan dapat menghormati hadirat Tuhan, sehingga mengerti akan nilai pengorbanan dalam ibadah. Kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa tabut perjanjian Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Allah dan bait Allah, pemeliharaannya begitu rumit dan tidak mudah. Malam hari ini kita akan belajar dari dua keluarga yang berbeda. Pembahasan firman Tuhan akan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, keluarga yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Kita ambil contoh keluarga Imam Abinadab. Kita baca di 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliasar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa awalnya tabut Allah itu dirampas bangsa Filistin. Tetapi karena tangan Tuhan menekan dengan sangat berat kepada orang Filistin dengan kematian dan borok-borok, kemudian tabut Allah dikembalikan ke bangsa Israel dan dititipkan di rumah Imam Abinadab. Dari bacaan kitab tadi, kita tahu bahwa Imam Abinadab adalah bangsa Israel, keluarga Imam. 20 tahun tabut Allah berada di rumahnya, waktu yang sangat lama. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh kaum Israel mengeluh. Di sini ada miskomunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dan Abinadab tidak ada sesuatu pun yang didapatinya meskipun sudah 20 tahun tabut Allah ada di rumahnya. Sekarang kita baca 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7.
2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Tabut Allah mau dipindah dari rumah Abinadab ke Yerusalem oleh Daud beserta 30.000 orang pilihan Daud. Usa, anak Abinadab, teledor. Dia mati oleh Tuhan karena tidak menghormati hadirat Tuhan. Abinadab sebagai orang tua sekaligus seorang imam, tapi tidak pernah mengajari anaknya bagaimana menghormati tabut Allah, bagaimana menghormati hadirat Tuhan. Anak-anaknya mati rohani. Secara fisik memang tidak mati, tetapi secara rohani ternyata bisa mati. Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa mati secara rohani kalau anggap ibadah bagian dari rutinitas saja. Tidak ada perubahan hidup meskipun lebih dari 20 tahun sudah ikut Tuhan. Dan mati rohani itu lebih membahayakan karena dampaknya bukan saja kepada keluarga, tetapi juga bisa membunuh karakter orang. Bagian yang kedua, keluarga yang menghormati hadirat Tuhan. Kita ambil contoh keluarga Obed-Edom. Kita akan baca 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 14. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Obed-Edom adalah orang Gad, orang Filistin, artinya bukan bangsa Israel. Hanya 3 bulan tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. 3 bulan, bukan 20 tahun. Dan di 3 bulan itu Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Obed-Edom mendapat dispensasi dan rekomendasi dari Tuhan. Hidupnya dan keluarganya dipromosikan oleh Tuhan. Dispensasi dan rekomendasi Tuhan. Tuhan punya rencana yang berbeda. Meskipun bukan bangsa Israel, tetapi Obed-Edom berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia mendapat promosi dari Tuhan. Bagaimana bentuk penghormatan Obed-Edom kepada Allah? Saat
tabut Tuhan diangkut dari rumahnya di bawah Daud ke Yerusalem, Obed-Edom lebih memilih ikut tabut Allah ke Yerusalem. Meskipun seisi rumahnya diberkati, dia tinggalkan kemewahan, dia tinggalkan kenyamanan, dia telah memilih bagian yang terbaik. Karena dia tahu, jika Tuhan menyertainya, pasti Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan promosikan Obed-Edom dan keturunannya menjadi penjaga pintu gerbang, pemain kecapi, penjaga pintu tabut. 62 keturunannya adalah orang-orang yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaan. Ia juga menjadi penjaga gudang perlengkapan. Dan lebih luar biasa lagi, dia diangkat menjadi penjaga perbendaharaan istana. Artinya, dia dipercaya oleh Daud. Bagian yang ketiga, nilai pengorbanan dalam ibadah. Setiap ibadah ada nilai pengorbanannya. Kita ambil contoh, Obed-Edom. Dia mengajari anak-anaknya untuk menghormati hadirat Tuhan. Keluarganya diberkati dan anak-anaknya dipromosikan Tuhan. Yang kedua, Daud. Saat Usa mati, sebenarnya Daud itu ketakutan untuk membawa tabut. Pikirnya, biarlah Obed-Edom yang mati, karena dia toh bukan orang Israel. Tapi ternyata tidak. Ada yang lapor ke istana Daud bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Daud penasaran. Daud datang ke rumah Obed-Edom, bertanya, apa rahasianya? Apa yang dilakukannya? Mengapa engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa? Dan Obed-Edom hanya jawab, aku hanya menghormati tabut Tuhan. Aku ajarkan anak-anak untuk menghormati tabut Tuhan, untuk menghormati hadirat Tuhan. Oh, seperti itu. Maka Daud taruh korban. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Meskipun direndahkan istrinya, dia tidak peduli. Dan yang lebih hebat, setiap 6 langkah Daud taruh korban. 2 lembu dikorbankan. Kalau kita bayangkan, 6 langkah itu sepanjang 2 meter. Setiap 2 meter ada korban 2 lembu. Betapa sepanjang perjalanan darah itu mengalir. Luar biasa bukan pengorbanannya? Setiap ibadah ada nilai pengorbanan. Bagaimana dengan kita? Tabut Tuhan itu sekarang ada di mana? Saudara, tabut Tuhan ada di dalam hati kita. Bait Allah itu diri kita. Apakah saudara menghormati tabut Allah? Apakah saudara menghormati bait Allah, yaitu saudara sendiri? Apakah kita sudah berubah? Apakah kita menghormati hadirat Tuhan? Misalnya, apakah saudara masih berbohong? Masih bocor mulut? Hidup tidak kudus? Itu artinya belum menghormati hadirat Tuhan. Saat ibadah misalnya, saudara masih pegang HP, masih jawab WA, masih lihat Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, main game, dan sebagainya, saudara tidak menghormati hadirat Tuhan. Malam hari ini, beranikah saudara ambil komitmen kembali? Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah tabut Allah. Apakah ibadah kita juga memiliki nilai pengorbanan? Saudara, korban itu tidak boleh cacat. Ibadah itu harus tulus, ikhlas, dan setia.
di Yesaya 24 ayat 14 seperti bacaan firman hari ini. Kalau korban berupa hewan pun tidak boleh sakit, nggak boleh cacat. Kalau korban saudara berupa uang, apakah uang saudara yang kumel, apalagi diremet-remet, sehingga kami yang menghitung persembahan harus menghaluskan kembali? Saudara, renungkan itu. Penghormatan kepada Tuhan itu artinya sediakan waktu. Miliki saat teduh dengan Tuhan. Sebagai penutup, kita ambil bacaan Alkitab hari ini, Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.